Anda tergila-gila dengan vinil? Jika Anda mengaku penggila vinil, maka Anda pasti tahu dengan sebuah blog Gila Vinil. Gila Vinil? Ini teman kita yang bikin, Wahyu Acum, a.k.a. vokalisnya Abang Utama. Ya. Ini dia buat sebuah blog Gila Vinil, dan untuk lebih tahu lagi siapa dan apa aja yang dikerjakan oleh Acum, ini dia. Halo pemirsa Tonight Show, ini gue Wahyu Acum. Sekarang gue lagi sama temen-temen, ada Yorit, dia dari Belanda. Ada Randy juga. Ya biasa kita sering nongkrong di sini sih, di tempatnya kiosnya Bang Lian. Biasanya kita kalau ini ya cuma nyari-nyari apa yang kita suka. Kayak misalnya saya barusan dapat ini Julie Driscoll, salah satu band solois, nyanyi tapi keren banget sih, mesti cari. Apa sih keuntungan, maksudnya apa bedanya kalau lo ngoleksi vinil apa enggaknya sama kalau koleksi CD? Nah kalau si CD ketika lo nemuin baret-baret kayak gini, itu CD udah langsung nggak bisa dibaca ya. Jadi udah pasti rusak deh. Nah, tapi ya keuntungannya kalau misalnya enaknya kalau vinil itu masih bisa dimainin. Terus kalau misalnya kotor-kotor kayak gini ya itu tinggal bersihin aja. Terus juga biasanya ya kayak Yorit, dia karena dari Belanda, dia kan curious, misalkan dia dengar musik Indonesia atau musik-musik Asia yang lain, dia selalu bawa ini, dia ini portable vinyl player, dan dia selalu misalkan mau beli atau dia suka mau apa, dengerin dulu, nyoba-nyoba dulu, abis itu baru nanti beli vinylnya gitu. Jadi this is a must for penyuka vinyl yang senang hunting atau digging. Kita nyebutnya kalau misalkan belanja vinyl itu namanya digging atau hunting gitu. Seperti itu. Wahyu Acum ya. Lu juga penggemar vinil ya? Ya. Berarti kalau gitu gue yang bakal tanya-tanya karena gue sama sekali tidak tahu vinil itu apa, tahu vinil itu apa tapi nggak tahu apa Saya kurang lebih tahulah sedikit-sedikit. Langsung kita invite. Ini dia Wahyu Acum. Silakan dulu. Aduh. Wah, Vincent seneng banget nih. Vincent ini juga. dilihat, boleh. silakan. Zaman dulu persewaan DVD. Boleh. Silakan. Itu tasnya Franz Ferdinand. Tasnya Coba doang. kita lihat Cum, isinya. lagi ngomongin vinil, lagi ngomongin. Iya. Tanya-tanya. Nah, jadi gini nih ya kan, kebetulan kalau gue tahu vinil itu apa. Vinil adalah piringan hitam ya. Tapi keasikan vinil ya, mengoleksi vinil itu, coba kalau dari Acum lu mengkoleksi dari kapan? Gue ngoleksi dari tahun 2005-2006 lah. Berarti which is sudah sekitar 9 tahun. tahunan ya. Ya. Vincent dari tahun berapa? Saya 2 tahun yang lalu baru. 2 tahun yang lalu, ya. Saya mau telat. Sebetulnya segila apa Acum sama vinil? Sebenarnya sih dulu awalnya karena apa ya, istilahnya diracunin juga sama teman saya. Nah, lu racunin gua. Jadi sama ya. Termasuk ini racun Iya, juga jadi ya. kayak dulu kayak nggak tahu nih apa sih, karena dulu kan belinya CD sama kaset ya. Dan ya ada enaknya sih kalau dari koleksi piringan hitam tuh repotnya. Kalau CD kan lu tinggal masukin ke CD player, udah langsung play. Ya. Udah biasa aja gitu. Tapi kalau piringan hitam kayak nyiapin piringannya dulu, playernya dulu, keluarin ininya. Itu terus kepuasan tersendiri ya? itu ya kerepotan itu jadi kepuasan sendiri gitu. Tapi lu sendiri sudah mengoleksi berapa vinil selama ini? Sekarang total ada berapa? Kehitung nggak lu? Wih, sebentar. Ada tanda tangan langsung dari Ian Brown. Nah itu salah satu Stone koleksinya. Roses Maksudnya salah satu keenakan untuk mengoleksi vinil karena dia kan punya bidang gede. Akordnya Ya. gede Jadi kalau ya. di tanah tangan tuh yang wah enak banget gitu ya. Total ada berapa? Kurang lebih ya ratusan lah. Ratusan ya. Ratusan aja lah. Tapi ada yang bilang nih fenomena mengumpulkan vinil, mau koleksi vinil adalah
emang untuk menaikkan gengsi. Setuju nggak? Sebenarnya nggak juga sih, maksudnya ya itu kan bisa dari macam-macam ya. Tapi ya memang ada persepsi seperti itu, tapi ya gue sih biasa-biasa aja. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Lo setuju nggak Cum? Kalau gue pribadi ya, ketika gue pertama kali dengerin vinyl plat, gue itu Elvis album yang gue lupa yang mana. Cuman begitu gue dengar gue kayak berasa ada roh gini, ada rohnya gitu. Iya. Kalau gue nggak tahu kenapa Iya. begitu gue dengar kayak gue berasa di studio dia lagi take, Elvis lagi take gitu, nggak Iya. tahu ya mungkin di alam bawah sadar gue. Terus gue berasa gila ini gue nggak pernah ngedengerin musik seenak ini, sejujur ini, Iya. secara sound, secara rohnya lebih dapat gitu. Iya, emang bener sih. Jadi kalau ya lebih ngomongin Elvis misalkan kalau lo pencinta rock and roll, jadi kalau dengerin vinyl tuh kayak lo ngenyatu sama rock and rollnya itu Emang sendiri. bedanya gitu. sama CD sama... Coba aja ntar lah, coba. Nah, Gue nggak, makanya lu jangan racunin ya, gua. racunin. Ini udah menghabiskan berapa dolar ini Vincent untuk vinyl. Tapi kalau lo ini hobi jadinya ya. Jadi hobi sih. Pada akhirnya lo bikin sebuah blog Blog yang Gila Vinyl. Itu blog itu emang buat apa ya, nyalurin ya apa yang gua suka ini gitu tiba-tiba. Tapi itu blog Gila Vinyl tuh lebih kayak kepuasan gue untuk mencari vinilnya. Jadi ngumpulin vinilnya tuh seperti apa, karena kan gue suka traveling kan. Nah di traveling itu ketika di beberapa negara, di beberapa kota gitu, gue mesti nyari vinil itu gitu. Ini bisa dibilang hobi yang mahal ya berarti Cum ya? Dibilang mahal sih relatif ya. Ada mahal, sekarang cuma mahal. Sekarang mahal ya. Apa mungkin karena Dulu sih sekarang murah. apa mungkin karena sekarang ini lagi hype gitu, jadi akhirnya pada jual mahal gitu, semakin sini makin mahal. Enggak sih sebenarnya, kalau untuk vinyl sekarang kenapa sekarang mulai digemari lagi, karena memang kalau maksudnya di Amerika, di Barat sendiri, memang band-band yang kita sukain, yang gue sukain sama Vincent mungkin, itu masih merilis vinyl, dan terutama ya fans-fans mereka yang terutama anak muda yang di bawah umur 25 tahun itu pasti belinya ya mau nggak mau resource-nya dari vinyl gitu. Iya. Lo ada rekomendasi nggak? Gue pengen tahu rekomendasi 5 best vinyl. Yang harus ya pokoknya yang lo buat lo tuh the best gitu. Kalau bagi pengumpul Susah sih vinyl ini wajib dipunya. Ini wajib dipunyain ya. Mungkin gua ya kalau sesuai zaman gue ya mungkin Morrissey. Yang album Vauxhall and I Oke, itu aja. Vauxhall and I, benar. Itu udah punya semua itu ya? Apa? Udah punya semua ya? Gue Vauxhall and I doang sih. Sisanya gue nggak punya karena Oke. First press lagi? nggak terlalu penting. Yang penting itu sebenarnya Vauxhall and I-nya aja. First Nggak tahu press. ada misteri dalam First album press? itulah, First Press. Nah, itu. Ada satu lagi sebenarnya, satu ini yang diomongin sama anak-anak vinyl adalah first press. Apa itu? Itu cetakan pertama. First press. First press, dan itu sangat yang dicari itu adalah first pressnya. Cetakan kedua second press. Nggak, udah pokoknya cetakan Iya. selanjutnya Oh udah iya. jadi. Terus apa selain Morrissey? Selain Morrissey mungkin ya Stone Roses album pertama pastinya. Oke. Itu sama mungkin Kus Plus album kedua. Oh iya, di rumah. Rumah Di gitu. rumah, ya. Itu tuh. Di halaman Masih rumah. Oh, itu keren juga. Kalau misalnya sekarang masih ada nggak yang lo buru yang sampai sekarang belum lo dapet? Yang belum gue dapet sih sebenarnya Cardigan sih, gue First Band on the Moon Cardigans. itu belum dapet. Kalau gua original soundtracknya By Day Pasti Berlalu. Oh itu juga. Ini cocok nih kalau ngomongin vinyl berdua nih Itu ya. harus wajib. Oke, tapi sekarang ini ada informasi tentang vinyl ya. Coba kita mau tahu infonya apa ya? Silakan. Sebentar, saya mau menikmati vinilnya dulu. Wih. Sebenarnya kayak ada rohnya ya. Alah gaya lo. So ngerti lo, Ti. Kayak ada sesuatu gitu ya. Beda loh, Des. Coba dirasain deh, coba didengerin, diresapi. Gaya Des. banget orang. Coba diresapi, Des. Lu nggak ngerti gaya lo? Hah? Seakan-akan aja gue ngerti. Tapi memang beda, maksudnya keluar suaranya juga beda. Tapi sekarang saya ada info, fun fact tentang vinyl. Vinyl itu tak sekedar vinyl. Berikut ini ada beberapa fun fact di balik eksistensi vinyl dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah colored vinyl. Untuk menambah kesan artistik, kehadiran vinyl berwarna atau color vinyl itu pun diciptakan. Nah, ternyata banyak musisi yang mulai mencoba tren color vinyl dengan berbagai kontras paduan warna pada permukaan piringannya. Meski begitu, black vinyl itu masih tetap lebih disukai. Tidak ada perbedaan signifikan dari kualitas audio. Ternyata color vinyl itu menjadi istimewa karena dirilis dalam jumlah yang terbatas. Oke, berikutnya adalah kita soal kualitas audionya.
Yang dihasilkan dari vinyl itu lebih baik dari media recording digital seperti iTunes dan juga CD. Karena gelombang audio yang dihasilkan itu lebih ramah di telinga manusia. Dan Jack White, musisi yang berasal dari Nashville, memecahkan rekor penjualan 40.000 kopi vinyl album Lazaretto dalam jangka waktu seminggu setelah rilis di tanggal 10 Juni lalu. Itulah beberapa fun fact dari saya tentang vinyl. Gimana informasinya? Itu gramafon punya Acum ya? Ini Bukan yang bukan 7 gramafon inch. itu. Apa dong namanya? Portable. Itu vinyl portable, player. turntable, portable lah. Emang bedanya apa Vincent? Ya kalau gramafon yang ada corongnya itu. Yang ada- corongnya. Corong bensin ya? Dan Yang ada toa masjidnya. Bukan. Tapi enggak beneran kalau kualitas audio jauh kalau kita dengerin CD atau apa. Apa mungkin lo nggak bisa dengar musiknya? begini sih, lo nggak bisa dengar gini, lo harus dengar. Dengarnya tuh ritual, jadi lu memandangi si vinyl ini. Kalau habis pulang kerja gitu Ya. kan. Biasanya gue habis pulang kerja sih. Aduh. Kalian kalau sedang melakukan ritual tersebut bener-bener gini doang. Gini memandangi. Oh iya, sampai diem gitu. Biasa kan bikin kopi dulu, bikin kopi, siapin ininya, mejanya, taro, udah, amplinya dinyalain, udah, terus minum kopi, udah. Ada satu hal lagi sebenarnya pada saat kita diggingnya, ya kan? Itu yang sering gue lihat Oh iya, di digging pasti. blog-blognya Gila Iya. Vinyl itu diggingnya pada saat kita nyari hunting itu bareng teman-teman biasanya bela-belain atau temen gue nih kata Aan, gue bela-belain nggak makan demi gue bisa beli dapetin. vinyl. Itu kejadian sih waktu gue di Singapura kayak gitu. Ah. Bela-belain makan yang cuma nasi pakai tempe Pakai- doang oh, nasi gitu pakai kan, tempe, sama pakai daging sayur. doang. Udah, Sayur, itu sayur. udah. Enak. Biar dapat Iya, vinyl. biar dapat Ya vinyl udah, yang sekarang itu. buat yang lagi hunting, kita ada rekomendasi yaitu Tonight's Recommendation. Buat pemirsa Tonight Show yang sudah mulai tertarik nih untuk menjadi penggila vinyl, ada salah satu info tempat yang boleh untuk dikunjungi. Toko ini bernama Late Black Blues. Kalau ingin hunting vinyl dan cari-cari hal yang seputar piringan hitam, kesini aja. Karena ini adalah salah satu tempat yang direkomend. Ya. Ada rekomend yang lain? Ada banyak sih, ada Mongka Magic itu di Di Kemang. mana? Di Kemang. Di Aksara Kemang. Terus ada ya pastinya Jalan Surabaya menjadi tempat yang masih favorit lah ya. Blok Sama M Blok Square. M Square. Blok M Udah Square. gitu. Di Taman Puring masih ada Taman juga. Ya Masih benar, ada. taman puring ya kan. Bilang Lu Taman kayak Puring ngerti aja. tak. Saya kan mau coba ngumpulin juga. Ini kita kemarin Iya. tim kita udah sempat main-main ke tempatnya Samson Oh, iya ya? di Let Back Oh, Blues. Let Back Nih Blues. liputannya nih. Mungkin kalian bingung kalau namanya kenapa Let Back Blues Record Store karena kantor gue di Lebak Bulus. Try to please me. Kalau koleksi yang paling sering dicari di sini sebenarnya macam-macam sih. Jadi kita ada mapping untuk para customer. Jadi ada yang suka jazz, ada yang suka plat-plat indies, 90s, ada yang suka progressive rock, ada juga yang emang senangnya new wave, disco sekalian. Won't see you anymore. Untuk harga di toko gue kurang lebih kan gue banyak yang use ya, banyak plat yang use, jadi kurang lebih dari 100.000 sampai paling mahal yang pernah gue jual plat itu 800.000. Could have never come this Di Let Back Blues Record Store kita selain menjual vinilnya, kita juga menjual aksesoris seperti perlengkapannya, alat pemutarnya, ampli, tapi kebanyakan marketnya yang kita yang use ya. Ini seperti di sini contohnya. Ada ini second saya jual. Terus di sini juga ada beberapa. Terus kita juga jual amplifier di bawah. Untuk kalian yang tertarik untuk datang ke sini, silakan datang aja ke Pasar Santa, Pasar Modern Santa, Jalan Cipaku 1, itu di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, itu antara Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Cikajang. Itu kita buka setiap hari Kamis sampai hari Minggu dari jam 2 sampai terserah, capek pulang. Samson Cole. Let Black Blues. Let Back Blues Dari harus ke sana. Lebak Iya, harus Bulus ternyata. Pokoknya ada di Pasar Santa ya. Nah, Pasar Santa itu udah mulai banyak juga. Oh, udah Nah, mulai banyak. sedikit ngomongin vinyl, gue juga pengen ngomongin ini. Nggak lepas dari yang namanya album ini, Those Shocking Shaking Days. Oh iya. Ini sebenarnya titik di mana vinyl-vinyl Indonesia 70-an itu harganya tiba-tiba jeger. Iya. Ada Panbers, Kus Plus, dan lain-lain. Yang ini harganya berapa Vincent sekarang? Bukan album ini, tapi
Jadi ada orang bule, orang bule pada tahun berapa ya? Cuma gue udah lupa. 2000 berapa ya? 2010 apa Jadi dia 2011? ngumpulin plat-plat, Panbers, ada The Brims yang judulnya anti ganja, ada ngumpulin siapa lagi di sini? Ada Rasela, ada Aka, ada The Rollies, Yeah. Freedom of Rhapsody. Jadi dikumpulin, sama dia dibuat satu kompilasi album ini, Those Shocking Shaking Days. Jadi ini musik-musik era 70-an di Indonesia yang keren banget. Sejak album ini keluar, akhirnya ya itu harganya gila-gilaan. Lo nyari Aka, sekarang lo nyari The Rollies. Ya, saya God memutuskan bless. untuk tidak mengkoleksinya. Ya. Karena harganya mahal. Oke, terima kasih Acun sudah mau hadir di Tonight Show ya. Sukses buat Gila Vinilnya. Oh ya pastinya. Oke, terima kasih yang sudah setia menyaksikan Tonight Show. Saksikan terus dong Tonight Show Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam. Kritik dan saran silakan kirimkan ke sini nih ya. Ya, jangan lupa juga subscribe langsung di YouTube Tonight Show Net. Oke? Sampai ketemu lagi di Tonight Show. Selamat malam.